TikTok adalah sarang monyet. Istilah ini mungkin Anda pernah dengar entah di Discord, X, Reddit atau bahkan di TikTok sendiri. Berlebihan atau menurut Anda, ada benarnya? Dan kenapa bisa ada istilah itu? Tonton sampai kelar biar gak gagal paham. Julukan sarang monyet buat TikTok bukan muncul tanpa alasan. Hal ini lahir dari kenyataan bahwa banyak konten di TikTok yang absurd, enggak masuk akal, bahkan kadang barbar. Coba buka FYP Anda di TikTok. Kebanyakan isinya orang joget-joget gak jelas, pamer harta atau bahkan tubuh, saling lempar aib, drama settingan, kontroversi. Belum lagi lihat live streaming yang isinya lebih absurd lagi, di mana orang-orang rela dalam tanda kutip melacurkan diri, rela lakuin apapun demi gift. Pertanyaannya, kok bisa sih konten-konten yang absurd justru yang viral? Jawabannya ada di algoritma TikTok, budaya FOMO, obsesi orang buat terkenal instan, dan kecerdasan pengguna TikTok itu sendiri. Di TikTok jauh lebih mudah viral dibanding platform lainnya, karena gak ada account moderation-nya dan konten moderation-nya pun ya begitulah, bisa dibilang TikTok gak peduli akun lu gimana, konten lu berkualitas atau enggak, yang penting kalau itu bisa bikin orang nonton lebih lama, komen dan dibagikan, maka konten lu bakal di-push ke lebih banyak orang. Budaya FOMO, fear of missing out. Orang-orang di TikTok gak mau ketinggalan tren, kalau ada sesuatu yang viral, meskipun itu absurd mereka tetap ikut-ikutan. Kenapa semua ini bisa terjadi? Ya karena obsesi orang buat terkenal secara instan. Dulu kalau lu mau terkenal, lu harus punya bakat atau kerja keras bertahun-tahun. Sekarang lu bisa viral dalam semalam, cuman dengan joget-joget gak jelas, berani buka-bukaan, bikin sensasi, dan ngelakuin hal yang aneh-aneh. Faktor kunci dari semua fenomena toksik ini adalah kecerdasan pengguna TikTok itu sendiri. Namun mirisnya, menurut berbagai penelusuran dan data, ditemukan bahwa kebanyakan pengguna TikTok memiliki tingkat kecerdasan terendah bila dibandingkan platform lain. Jika benar seperti itu, maka wajarlah jika konten yang lebih banyak diminati di TikTok, ya konten-konten yang gak ada isinya. Jadi kalau ada yang bilang TikTok itu sarang monyet, itu karena platform ini udah jadi tempat di mana orang-orang yang kebanyakan berkecerdasan rendah termanipulasi hingga adiktif, yang kemudian termotivasi untuk ikut-ikutan tren meski tanpa skill. Hingga kebanyakan orang berkecerdasan rendah itu rela ngelakuin hal-hal yang paling enggak masuk akal, demi terkenal dan dapat duit. Lalu salahnya di mana? Ini kan cuma hiburan, toh hidup ya hidup gue. HP ya HP gue. Dan gue gak minta makan sama lu. Justru di sini masalahnya, orang-orang ini gak sadar, jika ini bukan sekedar hiburan yang dampak buruknya bukan buat mereka sendiri. Dampak buruk TikTok. Pertama, banyak orang kehilangan produktivitas, karena sifatnya yang adiktif, sampai rela buang-buang waktu cuma buat nonton konten yang absurd. Kedua, bikin standar kesuksesan jadi makin aneh. Lu bayangin gak sih, anak-anak kecil yang tumbuh di era ini jadi mikir, buat sukses gue enggak perlu usaha banyak. Cukup bikin hal-hal konyol yang viral, akhirnya mereka lebih milih buat ngejar popularitas instan, dibanding ngembangin skill yang beneran berguna buat anak-anak kita. Ketiga, TikTok ngebentuk pola pikir konsumtif. Fitur GIF di TikTok bikin banyak orang lebih gampang ngeluarin duit buat hal-hal yang sebenarnya gak penting. Keempat, TikTok bikin banyak orang kehilangan empati. Banyak konten yang viral di TikTok sebenarnya eksploitasi orang lain, ada yang sengaja bikin prank keterlaluan, ada yang pura-pura miskin buat dapat donasi, ada yang bikin drama settingan supaya dikasih. Ini nih yang paling banyak dampaknya, orang jadi sulit bedain mana yang nyata mana yang settingan, dan tanpa sadar anak-anak kita seperti diarahkan untuk menjadikan penderitaan orang lain layaknya hiburan. Kelima, TikTok dapat menurunkan kesehatan mental. Ada penelitian yang menyebutkan 60-70% remaja yang sering pakai TikTok, itu ngalamin stres, gangguan kecemasan, anxiety, dan bahkan pikiran-pikiran negatif atau insecurity. Kalau gitu mending kita uninstall TikToknya aja kali ya. Enggak, lu enggak harus ninggalin TikTok sama sekali, bahkan sampai saat ini gue masih jadi pengguna TikTok. Gak semua pengguna TikTok rendah kecerdasannya,
Faktanya di TikTok masih ada kok konten-konten yang memberikan hiburan berkualitas, masih ada konten-konten yang mengedukasi, masih ada konten-konten yang mengarahkan lu lebih dekat ke Tuhan lu. Karena pada akhirnya bukan TikTok yang salah, tapi cara kita makek yang bikin dampaknya jadi negatif. Dan kalau kita bisa lebih sadar dalam konsumsi dan menggunakan konten, setidaknya kita nggak bakal jadi bagian dari monyet di sarang monyet, yang cuman ngejar viral tanpa mikirin dampaknya.